Di masa vegetatif ini ditentukan oleh masa pembenihan. Pengamatan itulah yang nanti juga kita akan menentukan sikap, menentukan pekerjaan kita sobat. Sambil kita pelajari siklus demi siklusnya, tentang kita akan terlatih menggunakan insting kita terhadap perilaku hama. Tidak, kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengembalikan supaya tanaman kita menjadi pulih, supaya tanaman kita recovery ulang sobat. Begitu sobat. Jadi sangat riskan sekali saat di pembenihan. Kasus ini adalah kaper sobat. Kaper menurut informasi yang kita dapat bahwa hidupnya hanya berkisar antara 5-7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi sobatku semuanya. Terima kasih telah mampir di channel kami, Faiz Farid Channel. Di sini kita saling berbagi, saling berinovasi, membagikan informasi, barangkali lebih bermanfaat bila kita bagikan meskipun pengetahuan kita hanya setitik embun atau sedikit. Dengan kita sharing, kita padukan pengetahuan kita tentang pertanian. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang sobat. Alhamdulillah sobat, setelah kita merawat pembenihan, langkah selanjutnya pindah tanam. Dimana pindah tanam inilah yang nanti merupakan dasar atau pondasi untuk menuju generatif dan produktif. Jadi kita rawat semestinya di masa vegetatif ini. Oke sobat, ini kebetulan saya lebih dulu tanam daripada tetangga kanan kiri. Bukannya tanpa resiko sobat, karena resiko yang kita ambil biasanya hama akan berterbangan ke lahan kita, sementara tanaman di lahan kanan kiri kita belum ada tanaman sama sekali. Keuntungan yang kita dapat sebenarnya adalah saya mengejar air sobat, karena di musim masuk kemarau ini air agak sulit. Dengan saya tanam duluan, maka otomatis saya mendapatkan air lebih dulu. Nanti pas air agak susah, tanaman saya sudah nampak lebih hijau atau sudah hidup lah sobat. Itu keuntungan yang pertama yang saya dapat sobat. Cuman sobat, resikonya seperti yang saya bilang pertama tadi adalah kaper yang datang ke lahan kita, dimana kaper inilah yang nanti juga akan mengakibatkan hama sundep. Bila hama sundep sampai menyerang di lahan kita, wassalam lah bila jumlahnya sangat besar sobat. Namun bila jumlahnya yang terbang di lahan kita itu termasuk masih di ambang ekonomi, kita tidak usah panik sobat. Sebab sebenarnya serangan-serangan hama di masa vegetatif ini ditentukan pada masa di pembenihan sobat. Jadi ibarat kata perawatan di masa vegetatif ini ditentukan oleh masa pembenihan. Bila masa pembenihan kita basmi dengan sesempurna mungkin, ibarat kata begitu sobat ya, insya Allah masa vegetatif atau umur awal hingga 30 hari kita akan ringan dalam merawatnya. Begitu sobat. Mumpung berada di persemaian ini sobat, kita rawat dengan ekstra sobat. Kita jangan sampai pindah tanam terbawa bibit ulat sundepnya ataupun bibit werengnya sobat. Saya pakai imidacloprid ketika umur 10 hari sebar sobat. Lalu 7 hari kemudian saya pakai emamectin benzoat yang kebetulan sisa musim kemarin sobat. Kenapa begitu sobat? Ya, karena siklus sundep atau kaper ini kurang lebih 30 hingga 50 harian lebih sobat. Jadi jika di pembenihan kita sudah kecolongan masuk duluan telur kaper yang sudah menetas lalu pindah tanam, maka saat nanti pindah tanam mulai akan nampak gejala-gejala penggeret batang. Dan bila itu sampai terjadi sobat, kita kesulitan akan merawatnya sobat. Paling tidak kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengembalikan supaya tanaman kita menjadi pulih, supaya tanaman kita recovery ulang sobat. Begitu sobat. Jadi sangat riskan sekali saat di pembenihan. Begitu sobat. Kapre sak pirang-pirang. Seperti pada kasus di tanaman saya ini sobat. Kebetulan kanan kiri saya memang belum dibajak, ada yang jeraminya juga masih utuh berdiri, sehingga saat dibajak kapernya mulai pindah
ke lahan kita. Lalu apakah kita atau apakah saya harus menyemprotnya? Menurut saya kita amati dulu sobat. Jadi pengamatan itu sangat-sangat penting sobat. Karena pengamatan itulah yang nanti juga kita akan menentukan sikap, menentukan pekerjaan kita sobat. Sambil kita pelajari siklus demi siklusnya tentang hama yang ada di tanaman kita. Contoh pada kasus ini adalah kaper sobat. Kaper menurut informasi yang kita dapat bahwa hidupnya hanya berkisar antara 5-7 hari. Menurut saya, kaper yang pindah di lahan saya ini meskipun banyak sobat, namun sudah tua sobat, atau sudah uzur, sudah tidak produktif lagi untuk menelurkan telurnya dan menetapkan di lahan kita. Sehingga kita pengamatan saya tidak panik, lalu nanti kita amati 2 atau 3 hari kemudian apakah ada telur yang ditempelkan di tanaman kita. Berarti kalau tidak ada, seperti pada kasus tanaman saya ini, alhamdulillah setelah pengamatan 2 hari berturut-turut, saya amati sore hari hingga subuh, maksud saya sore hari dan habis subuh, meskipun banyak kaper ternyata tiba-tiba mati dengan sendirinya sobat. Maka inilah yang saya maksud, kaper yang datang di lahan saya termasuk kaper yang sudah tidak produktif lagi atau kaper yang sudah tua umurnya. Sehingga tidak usah kita semprot, alhamdulillah dengan pengamatan saja ini bisa kita ambil tindakan. Begitu sobat ya. Meskipun ini juga tidak bisa diterapkan semestinya terus menerus atau tiap musim begini sobat. Akan tetapi pengamatan harus terus menerus dilakukan supaya kita dapat mengirit atau dapat mengurangi biaya kita sobat. Keuntungan dari pengamatan ini sobat, kita akan terlatih menggunakan insting kita sobat. Ada kepuasan tersendiri bila kita sukses mengamati tentang pergerakan hamanya. Akan tetapi bila kita memang ada stok untuk insektisidanya, ya lebih baik kita semprot dengan interval 7 hari sekali hingga panen. Itu akan meminimalisir resiko-resiko terhadap hamanya. Ya, setelah pengamatan kita lakukan, saatnya kita eksekusi. Kemarin kita amati tentang kaper, sekarang kita menanggulangi tentang gulmanya sobat. Dan kebetulan setelah umur 5 hari setelah tanam kemarin sudah saya semprot menggunakan Serendi dengan saya mix Aerosgol sobat. Tentang hasilnya nanti kita tunggu di video berikutnya ya sobat. Karena musim merendengan dengan musim kemarau menurut saya kita bedakan SOP-nya sobat, karena rumputnya biasanya lebih parah di musim kemarau. Tidak kalah pentingnya juga tentang pemupukan pertama sobat, di mana pemupukan pertama ini termasuk masa krusial karena banyak sekali kejadian justru sebelum dipupuk tidak apa-apa, namun setelah dipupuk justru malah ambles, terutama lahan-lahan kejar tayang di mana pembusukan jerami belum sempurna sudah kita tanami ulang. Tunggu kabar berikutnya sobat tentang hasil herbisidanya dan tentang eksekusi pemupukannya sobat. Saya akhiri. Oh iya sobat, saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada teman-teman yang sudah mampir di channel kami, dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sukses.